Bismillahirrahmanirrahim. Isim yang dibaca rofa. Jadi isim ini apa? Yani kata benda atau kata kerja yang tidak berkaitan dengan waktu, itu namanya isim ya. Jadi kita belum membahas tentang apa namanya fiil dan lain sebagainya, tapi kita sekarang hanya berfokus pada namanya isim atau yang disebut dengan kata benda atau kata kerja yang tidak memiliki kaitan dengan waktu. Baik, tanda i'rab rofa, tanda i'rab rofa yang kita ketahui untuk kalimat isim, yang pertama adalah dhammah, kemudian wawu, kemudian alif. Ya, tanda i'rab rafa yang sudah kita tahu yang pertama adalah dhammah, wawu dan alif. Isim-isim yang dibaca rofa, isim-isim yang dibaca rofa itu ada 7. Jadi ini dihafalkan baik-baik. Yang pertama ada fa'il, ada naibun fa'il, kemudian ada mubtada, kemudian ada khobar, kemudian ada isimnya kana, kemudian ada khobarnya inna, dan tabi'. Tabi', yakni kalimat yang mengikuti kepada kalimat yang dibaca rofa. Jadi misalnya tabi'nya itu belum memiliki posisi tertentu, belum tahu rofa, nasab atau jar. Kemudian dia mengikut atau matsbu, sesuatu yang diikutinya itu rofa, berarti dia juga rofa. Contoh seperti na'at, sifatnya. Ketika sesuatu yang diikutinya, misalnya apa namanya, khuluquhu hasanun, akhlaknya itu bagus. Nah, hasanun juga ikut rofa karena khuluqunya itu adalah rofa. Itu seperti contoh berikut. Baik. Yang pertama kali kita bahas adalah fa'il. Fa'il ya. Fa'il adalah suatu isim marfu. Suatu isim yang marfu. Atau yang dibaca rofa, yang menjadi pelaku pekerjaan. Yang menjadi pelaku. Jadi fa'il itu adalah orang yang melakukan pekerjaan. Kedudukannya terletak setelah fi'il atau shibl fi'il. Ya, biasanya. Biasanya terletak setelah fi'il atau shibh fi'il atau sesuatu yang menyerupai fi'il. Hmm. Apa itu shibh fi'il? Ada di bawah, yakni isim fa'il, kemudian ada sifat, kemudian ada sigot mubalaghah, kemudian ada isim tafdil, dan lain sebagainya. Contoh kalimat seperti ini. Toro al-usfuru. Toro al-usfuru. Toro berarti apa? Fi'il, fi'il madhi. Fi'il madhi menunjukkan kalimat lampau. Ya, artinya sudah terbang. Apa yang sudah terbang? Yani al-usfur. Ya, jadi kalau kita memaknai kitab, paling gampangnya adalah memaknai fiilnya terlebih dahulu. Contoh, Toro telah terbang. Apa yang telah terbang? Al-usfuru. Siapa yang telah terbang? Al-usfuru. Yani burung pipit. Tapi kalau misalnya dibuat di bahasa Indonesia, burung pipit telah terbang. Ya. Kalau di Indonesia, subjek, objek. Subjek, predikat, objek. Karena di Indonesia biasanya terletaknya seperti itu. Subjek, pelaku, kemudian predikat, pekerjaan, kemudian objek. Ya. Kalau di ini fiil plus fa'il plus maf'ul. Nah, jadi beda ya, peletakannya beda. Kemudian seperti yajlisu at-talibuna. Yajlisu at-talibuna. Ya. Yajlisu sedang duduk. Yajlisu sedang duduk. Siapa at-talibuna? Yakni para siswa. Para siswa. Oke. Di sini pasti mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak yajlisuna? Tidak menunjukkan arti banyak, sedangkan di situ kan ada kalimat banyak, para siswa atau talibun. Baik, ketika apa namanya disebutkan fiilnya terlebih dahulu, itu tidak akan mempengaruhi fa'il. Ya. Jadi fiil itu tetap hukumnya mufrad ketika disebutkan pertama kali. Ya, meskipun nanti fa'ilnya itu ada ratusan orang atau ribuan atau bahkan puluhan gitu. Itu tetap fiilnya bentuknya mufrad. Contoh yajlisu at-talibuna. Talibun itu banyak.
para siswa lebih dari tiga, ya jamak muzakkar salim. Tapi bentuk fiilnya tetap mufrad, ya. Beda lagi kalau fa'ilnya terlebih dahulu yang diletakkan. Contoh at-talibuna ya jelisuna, ya. Jadi kalau kita meletakkan fi'il terlebih dahulu, setelah itu baru ada fa'il, maka fi'ilnya tetap bentuknya mufrad. Sedangkan isimnya tidak masalah mau bentuk apapun itu. Cuma yang penting muzakkar dengan muzakkar, muannas dengan muannas. Sedangkan kalau misalnya kita meletakkan isim terlebih dahulu, berarti fi'ilnya mengikuti isim. Tapi kalau kita meletakkan fi'il terlebih dahulu, maka isim tidak wajib mengikuti fi'ilnya. Baik, Farihat Hindun. Telah gembira, siapa yang gembira? Yani Hindun. Ya, di situ ada tak menunjukkan arti muannas karena failnya muannas. Jaro al-hisonani, dua ekor kuda sudah berlarian. Ya, jaro bentuknya mufrad. Al-hisonani dua kuda. Ya, jadi kalau diletakkan fi'il terlebih dahulu, maka fa'il tidak harus mengikuti fi'il. Tapi kalau fa'il diletakkan terlebih dahulu, maka fi'il mengikuti fa'ilnya. Tadhabu, sedang pergi, siapa yang pergi? Tobi batun, yakni seorang dokter. Kemudian khorojati tolibatu. Asalnya khorojat at-tolibatu. Tapi karena alif syamsiyah jadi khorojati tolibatu. Telah keluar, siapa yang keluar? At-tolibatu, para siswi. Sholla, telah sholat. Siapa? Aku Hamidin, saudaranya Hamid, fil masjidi, di masjid. Jadi mana saja yang fa'il itu? Ya. Biasanya fa'il itu terletak setelah fi'il. Seperti contoh toro fi'il, setelahnya fa'il yakni al-usfur. Ya jelisu, duduk. Siapa yang duduk? At-talibuna, para siswa. Farihat, setelah gembira. Siapa yang gembira? Hindun. Jadi kita gampang saja kalau kita sudah mengetahui fi'ilnya. Nah, fa'ilnya siapa yang gembira? Siapa yang berlari? Siapa yang pergi dan lain seterusnya. Kemudian kalimat-kalimat yang bergaris bawah kedudukannya sebagai fa'il. Ya, kalimat-kalimat yang di atas, yang di contreng di bawahnya itu menunjukkan sebagai fa'il atau perlaku pekerjaan atau orang yang sedang mengerjakan pekerjaan. Ketentuan dalam fa'il. Nah, ini ada peraturan dalam fa'il ya. Jika fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya juga diberi tanda muannas. Nah, jadi kalau seperti yang saya bilang tadi bahwasanya kalau misalnya fa'ilnya itu adalah perempuan, maka fi'ilnya diberi tanda tanda perempuan juga. Tapi kalau fa'ilnya itu laki-laki, maka diberi tanda laki-laki. Nah, untuk fi'il madhi ya, kalau misalnya fa'ilnya kita sudah mengetahui fa'ilnya adalah muannas atau menunjukkan perempuan, maka fi'il madhinya ditambah tak taknis. Seperti contoh qomat Aisyatu. Telah berdiri, siapa yang berdiri? Yani Aisyah. Aisyah telah berdiri. Nah, Aisyah karena perempuan, maka fiilnya ditambah tak ta'nis. Qomat. Nah, atau contoh lain, seperti yang di atas. Farihat Hindun. Hindun perempuan failnya, maka fiilnya diberi tanda tak ta'nis. Farihat Hindun. Telah bergembira? Siapa yang bergembira? Hindun. Sedangkan untuk fiil mudhari menggunakan huruf mudhari'ah berupa tak. Ketika ketika fi'il mudhari harus menggunakan huruf mudhari'ah yakni tak. Seperti taqumu Aisyatu, sedang berdiri, siapa yang berdiri? Yani Aisyah. Karena Aisyah adalah perempuan, maka menggunakan ketika fi'il mudhari tak, huruf mudhari'ah berupa tak. Taqumu. Nah, silahkan untuk apa namanya? Silakan untuk para eh, peserta untuk membuka di halaman nomor 41. Silakan. Kita akan latihan soal sejenak ya untuk memahami fa'il.
Setelah itu kita akan melanjutkan di fa'il yang bagian kedua. Ya, karena ini ada banyak sekali kaidahnya. Silakan Miftahul Fajri untuk membaca yang nomor pertama. Silakan Miftahul Fajri untuk membaca yang nomor pertama. Atau kalau tidak ada, Zaidan. Zaidan Al-Ghazi. Silakan dibuka halaman 41. لما دخل المعلم غرفة الصف وقف التلاميذ ثم طلب أن يقرأ محمد الدرس ثم سأل الأستاذ أسئلة عديدة فلما انتهى الدرس خرج الطلاب من الصف. Baik. Silakan dibaca Al-Muallimu. Apa itu? المعلم اسم فاعل Isim fa'il. Hukumnya? رفع مر Rofa. Tanda rofanya apa? ضمة Dhamma karena dia ضمة karena merupakan isim fa'il isim fa'il. Kalau isim fa'il sudah pasti marfu. yang Tapi terletak kalau setelah alamat marfu, dhamma karena dia isim isim mufrad. isim mufrad. Ya, dia al-muallim itu artinya guru ya. Eh, dan dia bentuknya isim mufrad atau menunjukkan individual atau seseorang tertentu atau profesi tertentu. Maka dia adalah isim mufrad. Jadi tanda rofa dia dhammah itu bukan karena dia apa namanya, bukan dia isim fa'il. Tapi kalau tanda dia rofa, jadi ditanya, kenapa dia rofa? Karena dia termasuk isim fa'il. Apa tanda rofanya? Dhammah. Karena kenapa? Bukan kembali lagi ke jawaban awal sebagai isim fa'il, tapi karena sebagai isim mufrad. Oke. Terus kemudian waqafat talamidu. Talamidu sebagai apa? Zaidan. Isim fa'il Isim fa'il. Hukumnya apa? mar marfu rofa Marfu. Baik. Tanda rofanya? dhammah Dhammah. Karena dia jamak taksir ya taksir. Baik. Kemudian yaqra'a Muhammadun. Muhammad apa itu hukumnya? isim fa'il Isim fa'il. Hukumnya isim fa'il apa? marfu Marfu. Marfu, tanda marfunya apa? marfu tandanya dhammah karena isim mufrad. Dap. Isim mufrad. Baik. Kemudian summa sa'ala al-ustadu. Al-ustadu Ustadu isim fa'il harakatnya isim dhammah fa'ilnya. Karena karena isim mufrad. isim mufrad. Baik. Kemudian ad-darsa. Ad-darsa apa? Ad-darsu. Falaman tahad darsu. Apa darsu? Darsu isim fa'il Isim fa'il. dengan Hukumnya apa isim fa'il itu? hukumnya marfu dengan harakat dhammah karena isim mufrad. Baik. Sedangkan at-tulabu Isim fa'il hukumnya isim marfu fa'il. dengan harokat dhammah karena jamak taksir. Baik. Alhamdulillah sudah paham ya. Karena udah diberi banyak pertanyaan nih, sudah paham berarti artinya. Ya.
Jadi ya, saya ulangi lagi. Jadi ketika kita menjawab, kita misalnya kita sebagai seorang guru, kita sangat tahu sekali, sangat mengenal sekali bagaimana kemampuan nahu kalian itu ketika ditanya dengan beberapa pertanyaan. Seperti contoh tadi, ya. Ketika ditanya apa alasannya, oh ini, kenapa ini, nah itu apa semakin kita bisa menjawab dengan lancar, semakin kita tahu, berarti kemampuan nahu kita semakin semakin bagus, ya. Contoh, kalian kalimat muallimu. Muallimu apa namanya? Apa itu isim fa'il? Kenapa isim fa'il? Karena dia jatuh setelah fi'il. Nah, boleh itu alasannya. Tapi setelah fi'il belum tentu pasti isim fa'il. Nah, kenapa dia dianggap dengan isim fa'il? Karena dialah yang melakukan pekerjaan. Nah, gitu jawabannya. Contoh lamma dakhul mu'imu ketika masuk, siapa yang masuk? Nah, ini kan berarti menunjukkan arti pelaku pekerjaan atau orang yang melakukan pekerjaan, seorang guru. Nah, kemudian dia isim fa'il. Isim fa'il hukumnya apa? Isim fa'il adalah salah satu isim yang dibaca marfu. Nah, hukumnya berarti marfu. Tanda marfunya apa? Dhammah, al-muallimu. Kenapa dia bisa dhamma? Karena dia termasuk isim mufrad. Karena tandanya isim mufrad adalah dhamma ketika rofa kemarin, pelajaran kemarin. Nah, itu semakin kita bisa menjawab dengan lancar, semakin kita bisa menjawab dengan lugas, itu berarti menunjukkan kemampuan nahwu kita semakin semakin baik. Baik, terima kasih Saudari dan silakan Saudara Devi Silvia untuk membaca yang nomor dua. Silakan Saudari Devi. Atau kalau tidak ada Saudari Devi, silakan Saudara Bahrul Ulum untuk membaca. Ya, ya Ustaz. Yaqra'u taliban yaqra'u talibanil Qur'ana fil masjidi. Katabas at-tilmidatur risalah. Nomor dua saja, Saudara Bahrul Ulum. Nomor dua Ya, saja cukup. nomor dua saja. Ya, Yang nomor dua saja. ya cukup. Ya Ustaz. Kalimat Tolibani itu apa itu? Menunjukkan isim fa'il Isim fa'il. Isim fa'il hukumnya apa? marfu. Marfu. Tanda marfu'nya, Tanda tanda marfu'nya rofanya, alif nun. alif nun. Ya, Alif saja cukup. Karena kenapa dia ya. tandanya Karena alif? menjadi isim tasniyah. Karena menjadi isim tasniyah. Baik. Apa itu isim tasniyah? Isim yang menunjukkan makna dua atau ganda. Isim, ya. Baik. Terima kasih Saudara Barul Ulum. Silakan dilanjut ke Saudari Konia, nomor tiga. Ya, Ustaz. Katabat at Silakan katabat til dibaca. katabat tilmidatu arisalata. At-tilmidatu dia isim fa'il marfo tandanya dhammah karena dia jamak muannas salim. Karena dia jamak muannas salim. Baik.
Terima kasih saudari Konia. Silakan ke saudari Nur Hikmayanti di nomor 4. Nah, Ustaz. Silakan Ta'awanal dilanjut. Nah, Ustaz. Tadi nomor 4. Ta'awanal muslimuna wal muslimati alal khairi. Kalau Ustaz. Ya, kalimat Ta'awanal al-muslimuna. al-muslimuna fa isim fa'il. Mm-mm. Kemudian Dia apa marfu. hukumnya? Marfu. Mm-mm. Alamat rofaknya. Wow. Wow, karena kenapa? Alasannya? eh, af'alul hams. Af'alul hamsah. Ustaz. Afalul khamsah? Al-muslimun? Al-muslimuna. Karena apa alasannya? Af'alul hamsah. Karena dia jamak mudzakkar. Jamak muzakkar salim. Ya, apa itu jamak mudzakkar salim? Saudari Nur Hikmayanti. Aduh. Apa itu jamak mudzakkar salim? Hmm. Duh, apa Ustaz? Jamak Yang yang menunjukkan arti menunjukkan banyak laki-laki, laki-laki banyak. laki-laki banyak. Baik, nggak apa-apa. Ini namanya murojaah atau mengulang kembali pelajaran-pelajaran lalu. Nggak masalah. Wajar kalau masih belajar salah itu wajar ya, nggak apa-apa. Kemudian wal muslimat. Muslimat apa? Jadi apa itu? Jamak isim fa'il. Kemudian Isim fa'il. Isim fa'il hukumnya marfu, marfu dan tanda rafanya alif, muslimah, alif tad, muslimah alif, alif. Alif apa? Domah. wal muslimatu an'am, wal muslimatu dhammah, Domah. Kenapa domah? jamak muannas salim, Jamak muannas salim. Apa itu jamak muannas salim? perempuan yang banyak. Menunjukkan arti perempuan banyak. Apa Ustaz? Baik. Di buku Terima halaman kasih berapa ya? saudari Nur Himayanti. Dan juga kumulah Ustaz. Ustaz, apa Iya, di buku halaman berapa ya? Baru gabung soalnya. halaman 41. Scroll Ustaz. Halaman 41. Ya. Baik, dilanjut untuk saudara Bagus di nomor 5. Silakan saudara dilanjut di nomor 5.